Assalamualaikum anak-anak Bapak terkasih, tersayang, dan tersoleh. Selamat datang di kelas online bersama Bapak Restu Sanubari SPD. Sebelum mulai, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga berdoa dan disiapkan alat tulisnya. Yuk kita mulai belajarnya, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan selamat datang buat siswa-siswi semua. Jumpa lagi dengan Bapak Restu Sanubari. Sebelumnya, Bapak ingin mengucapkan terima kasih buat anak-anak yang sudah subscribe dan juga support channel Bapak. Buat yang belum, silakan klik tombol subscribe. Nah, Bapak juga mengingatkan buat kalian untuk cek deskripsi boxnya atau web e-learning sekolah, karena di sana sudah ada PowerPoint yang sudah Bapak buat yang bisa kalian baca sambil mendengarkan penjelasan dari Bapak. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya, yaitu mengenai norma. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai arti pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Di mana tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah siswa mampu menganalisis mengenai arti pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Yang kedua, siswa mampu menganalisis perilaku yang sesuai dengan norma. Nah, sebelum kita masuk ke dalam arti pentingnya norma ya, kita akan membahas dulu nih mengenai pelanggaran norma. Nah, pelanggaran norma kan sering terjadi ya di dalam masyarakat. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di samping Bapak ya. Gambar tersebut ya menggambarkan seseorang yang sedang makan sambil berdiri. Ya, mungkin sering kalian lihat ya di lingkungan sekitar kalian, atau bahkan kalian juga pernah melakukan perilaku tersebut atau sering makan sambil berdiri. Nah, mungkin ya di beberapa masyarakat hal tersebut dianggap wajar atau biasa aja gitu ya. Nah, tetapi banyak masyarakat juga yang menganggap bahwa makan sambil berdiri ini merupakan tindakan atau perilaku yang melanggar norma kesopanan ya, karena dianggap tidak sopan. Nah, di mana yang sopan adalah makan sambil duduk ya, karena selain sopan juga menyehatkan tubuh kita. Nah, ini merupakan ya gambaran pelanggaran norma yang ada di dalam lingkungan masyarakat, di mana perilaku makan sambil berdiri ini melanggar norma kesopanan ya. Pasti sebelum kita lanjut ya, pastikan pelanggaran norma ini ada penyebabnya. Kira-kira menurut kalian apa saja penyebab dari pelanggaran norma? Ya, ada 4 ya yang Bapak kutip penyebab pelanggaran norma. Yang pertama, proses sosialisasi yang tidak sempurna. Jadi ketidaksempurnaan sosialisasi ini bisa menyebabkan misunderstanding atau ketidakpahaman atau kesalahpahaman ya dari seseorang yang menerima sosialisasi atau informasi mengenai norma ya, jika tidak sempurna penyampaiannya. Misalkan saja kalian ya menerima sosialisasi atau informasi mengenai tata tertib yang ada di sekolah, nah, tetapi penyampaian tata tertibnya itu tidak jelas, misalkan tidak dijelaskan sanksinya, haknya dan kewajibannya. Jadi jika kalian tidak memahami hak dan kewajibannya itu dengan tidak baik, nah ini bisa jadi kalian bisa melakukan pelanggaran norma, karena misalkan kalian nggak tahu misalkan hal tersebut dilarang, itu akhirnya menyebabkan pelanggaran norma. Terus yang kedua adalah pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan ini juga berpengaruh besar terhadap terjadinya pelanggaran norma. Ada 3 lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap pelanggaran norma. Yang pertama ada lingkungan budaya, di mana di dalamnya terdapat pengetahuan dan juga adat istiadat. Yang kedua ada lingkungan sosial ya, di mana lingkungan sosial ini lebih kepada interaksi manusia dengan manusia, seperti lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Terus yang ketiga ada lingkungan agama ya, di mana lingkungan agama ini lingkungan berupa agama atau keyakinan masyarakat ya terhadap suatu kepercayaan. Nah, ketiga lingkungan ini sangat berpengaruh besar terhadap terjadinya pelanggaran norma. Jika lingkungan tersebut membawa pengaruh yang tidak baik terhadap seseorang, nah ini bisa menyebabkan pelanggaran norma. Terus yang ketiga adalah kebutuhan ekonomi. Nah, desakan ekonomi atau kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi oleh seseorang ini bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran norma. Seperti contohnya aja tindakan pencurian. Nah, biasanya kan seseorang yang melakukan pencurian ya itu karena didasari kebutuhan ekonomi, misalkan mencuri motor karena untuk membiayai keluarganya. Nah, ini bisa menjadi faktor penyebab pelanggaran norma. Terus yang keempat, longgarnya penegakan dan juga pelaksanaan norma. Nah, ini biasa terjadi oleh penegak
norma hukum ya, misalkan kepolisian. Nah, seperti contohnya seseorang ada yang tidak memakai helm ketika di jalan raya ya, justru malah polisinya tidak menegur atau tidak melakukan tindakan penilangan, dibiarkan saja seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Nah, ini karena penegakan dan juga pelaksanaan norma tersebut kurang digalakkan gitu loh oleh aparat penegak hukum, sehingga masyarakat ya karena nggak ada sanksi yang diberikan akhirnya melakukan pelanggaran norma. Lanjut kepada ya akibat. Ya, akibat apa sih yang akan diterima jika kita melanggar norma? Yang pertama adalah keretakan hubungan antar kelompok masyarakat. Jadi kalau kalian melakukan pelanggaran norma, nah pelanggaran norma ini kan dilakukan di anggota masyarakat atau lingkungan sekitar kalian. Nah, ada istilah yaitu hukum masyarakat. Jadi misalkan kalian melakukan sebuah tindakan, ya salah satu hukuman masyarakatnya bisa jadi seperti dikucilkan, terus juga digunjingkan atau diomongkan oleh masyarakatnya. Nah, ini bisa menjadi keretakan atau ketidakharmonisan ya hubungan seseorang yang melakukan pelanggaran dengan masyarakatnya, karena masyarakat tersebut memberikan ya sanksi kepada si pelanggar tersebut ya. Nah, tetapi justru malah sering menimbulkan ketidakharmonisan. Terus yang kedua yaitu perubahan kepribadian pada individu. Nah, ini juga sering terjadi ya, karena misalkan berperilaku yang tidak sopan terhadap seseorang, akhirnya seseorang tersebut merasa benci kepada seseorang yang melakukan ketidaksopanan tersebut gitu, ataupun timbul rasa dendam misalkan karena barangnya dicuri ya oleh seseorang, akhirnya dendam, tidak mau lagi misalkan bergaul dengan orang tersebut, seperti itu. Yang ketiga dan yang paling parah ya adalah hilangnya jiwa manusia. Nah, ini biasanya diakibatkan karena tindakan menghilangkan nyawa seseorang ya, yang termasuk ke dalam pelanggaran norma hukum dan juga norma agama ya. Lanjut kepada pencegahannya. Tadi akibatnya, sekarang pencegahan yang bisa dilakukan oleh kita ya untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma. Yang pertama pembiasaan ya. Pembiasaan ini dilakukan sedari dini, misalkan pembiasaan untuk berperilaku jujur, tidak bohong dan lain sebagainya. Terus yang kedua teladan. Jadi kita kan sering nih meneladani sosok seseorang, misalkan ayah kita yang memiliki sifat yang ramah, kita akhirnya juga meniru sikap ayah kita yang berperilaku ramah kepada orang. Nah, kita harus selektif dalam memilih seseorang yang dijadikan teladan kita supaya kita mendapatkan pengaruh yang positif juga. Terus yang ketiga adalah penyadaran. Jadi ketaatan seseorang terhadap norma ini akan timbul jika dilandasi oleh kesadaran. Nah, kesadaran ini ya, kesadaran terhadap kewajiban untuk mematuhi norma ini akan lebih baik jika muncul pada diri sendiri gitu ya, sehingga bisa menjalankannya dengan baik tanpa ada beban. Terus yang keempat, pengawasan. Jadi pelaksanaan norma ya ini tidak bisa berjalan sendiri ya, artinya butuh seseorang, agen-agen yang mengawasi jalannya norma tersebut. Siapa agen-agen atau seseorang yang mengawasinya? Bisa jadi orang tua, guru ya. Nah, itu adalah ataupun penegak-penegak hukum gitu ya. Nah, itu orang-orang yang mengawasi jalannya norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Terus yang kelima yaitu penghargaan dan juga hukuman. Jadi norma ya sebagai peraturan ini menyimpan konsekuensi positif ya berupa penghargaan dan juga konsekuensi negatif berupa hukuman. Jika kita melakukan kewajiban norma dengan baik, menjalankan tugas kita dengan baik, ya dengan menjalankan norma sesuai dengan yang ada di dalam masyarakat, maka kita akan mendapatkan penghargaan. Tetapi jika kita melanggarnya, maka kita akan mendapatkan hukuman atau sanksi jika kita melakukan pelanggaran tersebut. Lanjut kepada arti pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat ini merupakan sebuah tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupan, sehingga sangat penting ya norma di dalam masyarakat. Tanpa norma, masyarakat tidak bisa hidup secara aman, damai dan juga tentram.
Nah, ini dia ya, apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut, maka akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, dan juga teratur serta seimbang. Nah, kalau misalkan tidak menjalankan norma, maka kebalikannya ya dari apa yang saya sebutkan. Nah, ada beberapa hal ya yang membuat norma ini menjadi penting ya di dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan juga seimbang. Yang kedua, menjadi penuntun ataupun pedoman bertingkah laku di dalam masyarakat. Ya, jadi masyarakat tahu nih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh dijalankan dan tidak boleh dijalankan. Terus yang ketiga, membentuk budi pekerti yang baik, perilaku yang taat, patuh, sadar hukum, dan juga memiliki akhlak mulia. Dan yang keempat, ya, mengatur dan juga membatasi tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Jadi dibatasi itu apa-apa yang harus dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Dan yang kelima yaitu mewujudkan keadilan supaya adil. Seseorang yang melakukan tindakan pelanggaran diberikan hukuman, seseorang yang menjalankan diberikan reward atau penghargaan. Nah, kita tahu bahwa norma ini memiliki arti penting. Nah, tetapi pentingnya norma ini ya itu jauh lebih baik jika diimplementasikan atau diterapkan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan menerapkan norma di dalam kehidupan sehari-hari ini dapat membantu mewujudkan kehidupan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, seperti apa sih kehidupan yang diinginkan oleh masyarakat? Yang pasti kehidupan yang saling menghargai, hidup tentram, tertib, aman, dan juga damai serta seimbang. Nah, untuk menerapkan norma-norma tersebut, kita bisa menerapkannya ke beberapa lingkungan. Ya, yang pertama ada lingkungan sekolah. Ya, ada apa aja sih yang bisa kita terapkan? Tindakan apa yang bisa kita terapkan? Yang pertama, yang jelas mematuhi peraturan atau tata tertib sekolah, misalkan berpakaiannya, ya, terus misalkan apa-apa yang harus ditaati, apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Terus berdoa sebelum dan juga sesudah belajar, ya, terus juga mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. Terus yang keempat yaitu melaksanakan kewajiban piket kalau misalkan kalian memiliki kewajiban piket. Terus yang kelima adalah mengerjakan ulangan dengan jujur. Nah, itu dia perilaku di lingkungan sekolah. Terus kalau misalkan di lingkungan rumah bagaimana? Lingkungan rumah, perilaku yang bisa diterapkan, menghormati kedua orang tua. Terus yang kedua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama ya. Kita sebagai muslim berarti kita harus sholat 5 waktu. Terus yang ketiga, membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi dibantu ke pekerjaan rumah orang tuanya, misalkan menyapu atau membersihkan kamar setelah bangun tidur dan lain-lainnya. Terus yang keempat, menaati peraturan rumah. Jika ada peraturan rumah yang harus ditaati. Terus yang kelima, melakukan kegiatan sehari-hari ya tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Yang ketiga ya yaitu di lingkungan masyarakat ya. Yang pertama, mengucapkan permisi kalau misalkan melewati orang, melintasi orang yang lebih tua ataupun yang sedang kumpul di lingkungan rumah. Bapak Ibu permisi. Nah, itu salah satu wujud perilaku yang sesuai dengan norma. Terus saling menghargai dan tolong menolong sesama tetangga. Jadi kalau ada tetangga yang membutuhkan bantuan, diberi tolong ya, jangan diabaikan. Terus yang ketiga, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa yang sopan. Ya, apalagi siswa-siswi ya sekolah di sekolah Islam ya, pasti tutur katanya itu harus sopan ya, sehingga menggambarkan bahwa kita adalah kalian adalah siswa-siswi yang teladan. Terus yang keempat, menghindari perbuatan melanggar hukum ya, seperti mencuri ataupun perilaku tercela lainnya. Terus yang keempat adalah menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan masyarakat ya, dengan melakukan berbagai kegiatan. Kalau memang sekiranya kalian mampu ikut membantu kerja bakti ya, ataupun misalkan orang tua kalian melakukan siskamling gitu dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak perilaku-perilaku yang bisa diterapkan di lingkungan-lingkungan ketiga tadi ya. Masih banyak lainnya. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tambahkan, silakan kalian tambahkan di kolom komentar ya. Nah, itu dia pembahasan kita pada topik kali ini ya. Jika kalian ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada Bapak.
jika ada yang bingung juga boleh ditanyakan ya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun khilafan dari Bapak. Sekian penjelasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penjelasannya? Sudah cukup mengerti belum? Atau masih ada yang bingung? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan tulis di komen ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.